Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Shalah Al-Musaddiq. Ada orangnya? Tak kira pulang. Wajahnya semakin muda ceria. Maklum, punya yang mudaan ya. Mobil maksudnya. Ya, saya hormati para pengurusnya, para sesepuh. Pak Jandi ada ya? Nah, alhamdulillah para sesepuh semuanya. Pak Edi, jangan kelihatan Pak Edi. Ada ya? Nah, juga MC kita, Pak Haji Sukron. Ini gamisnya dengan saya kok agak mirip. Nah, ini kebetulan. Juga semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga pagi ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih dikasih kesempitan rezeki mudah-mudahan segera dilapangkan. Yang punya hutang segera mampu membayar hutangnya. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh dari sakitnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita masuk pada bulan Maulid, di mana kita masih dikasih kesehatan oleh Allah, umur yang panjang oleh Allah. Sebagian saudara-saudara kita ada yang merayakan Maulid Nabi, mungkin ada yang enggak, tidak usah diperdebatkan, enggak usah diribut-ributin. Kalau di Pandeglang itu rame. Jadi kalau Maulid itu melebihi Lebaran. Kalau di sini biasa-biasa aja. Terserah saudara-saudara kita yang mengadakan Maulid, silakan. Yang tidak juga nggak apa-apa. Tidak usah diribut-ributkan. Udah selesai pembicaraan tentang hukum Maulid Nabi. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah untuk meneladani Rasulullah SAW. Dikasih kekuatan oleh Allah untuk meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun juga perlu generasi penerus dalam mengemban dakwah. Rasulullah sudah nggak ada, diteruskan oleh sahabat, oleh tabiin, pengikut tabiin sampai sekarang. Pasti harus ada orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau era ini innal ulama'a warasatul anbiya. Jadi pewaris Nabi adalah para ulama, para dai-dai yang mengemban risalah Islam. Nah, termasuk kita di sini ini bagian daripada apa? Menghidupkan daripada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu usaha kita menghidupkan dakwah. Kalau nggak ada dakwah ya selesai udah, kelar udah Indonesia. Kalau nggak ada pengajian udah selesai, mau ngapain? Putus. Islam itu putus. Tapi alhamdulillah hingga saat ini terus nyambung. Mata rantai sanad perjuangan itu nyambung. Mata rantai sanad keilmuan juga masih menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Islam itu ada nama sanad, mata rantai. Dari guru saya, gurunya sampai ke Rasulullah. Itu begitu. Maka biasanya ada mata rantai sanad, ada sanad supaya tidak putus. Dan alhamdulillah Islam itu tidak pernah putus. Beda dengan ajaran yang lain pernah hilang, tapi kalau Islam itu nggak putus, terus sampai sekarang. Kalau sudah putus berarti kiamat sudah. Kan hilangnya Islam berarti hilangnya dunia. Jadi jaminan kalau pengen dunia ini tetap ada berarti Islam harus ada. Kalau Islam nggak ada berarti dunia udah selesai. Ini barometer. Kesolehan kita sangat menentukan daripada kesolehan alam semesta. Soleh kan lurus, cakep. Jadi kalau kita cakep, alam semesta juga cakep. Kalau kita rusak, rusak juga. Itu sudah
menjadi apa itu barometer. Semakin soleh kita, maka semakin cakep alam. Rusak kita, selesai. Ini menjadi barometer. Dan lihat di negara manapun, di mana umat Islam berpijak, di situ pasti tanahnya subur. Minyaknya luar biasa kan? Iya, karena memang seperti itu. Seperti itu. Indonesia subur kenapa? Mayoritas. Maka semakin kita soleh, alam juga semakin bagus. Maka ketika nanti umat Islam menguasai dunia, itu kan hijau semuanya kan? Sungai mengalir dengan jernihnya. Keamanan yang luar biasa. Tapi ketika umat Islam nggak ada, udah selesai. Kiamat sudah. Ketika Ka'bah hancur, selesai. Alam pun hancur. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Ini masih berbicara tentang surat At-Takwir. Sebelumnya ada ayat wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Tapi Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun manusia mengingkari, tetap Al-Qur'an itu benar, Al-Qur'an itu nyata. Maka fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Maksudnya apa? Kemana akal kalian pergi ketika kalian mendustakan Al-Qur'an? Jadi secara logika Al-Qur'an itu benar. Apalagi kalau kita sudah berbicara keimanan, udah pasti benar. Maka fa'ina tadhabun, kemana akal kalian pergi ketika kalian mendustakan Al-Qur'an? Padahal kemunculannya sudah sangat nyata dan isinya pun sudah benar-benar jelas, serta keberadaannya pun tidak diragukan, dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal yang sehat, akal yang waras akan mengakui kebenaran daripada Al-Qur'an. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran ini dari Allah, maka jangan ada keraguan. Dan orang-orang kafir Mekah itu bukan nggak percaya kepada Al-Qur'an karena gengsi kekuasaan. Karena secara hati nurani mereka mengakui kebenaran Al-Qur'an. Jangankan isinya, runtutan katanya itu sudah luar biasa, memukau. Apalagi isinya. Dan dakwah yang terbaik ini pakai Al-Qur'an. Hingga saat ini saya belum menemukan orang yang tobat gara-gara musik. Belum ketemu. Tapi kalau Al-Qur'an dari dulu, lihat aja Madinah Al-Munawwarah, tadinya apa? Yasrib toh. Penuh kegelapan, di situ ada Yahudi, ada Nasrani. 3 kelompok Yahudi di situ. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqah ada di situ. Tapi begitu Islam datang, seorang dai yang namanya Mus'ab bin Umair dengan metode dakwah yang begitu cakep, dibacakan Al-Qur'an manusia, disuruh duduk, diperdengarkan Al-Qur'an, dijelaskan isinya, masuk Islam. Terus begitu. Dan akhirnya menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Cahaya apa? Cahaya Islam. Itu dakwah dengan Al-Qur'an. Dakwah dengan Al-Qur'an, bukan dengan nyanyian. Nyanyian itu bisa untuk menyampaikan dakwah, tapi untuk menyadarkan orang belum tentu. Dan banyak orang yang masuk Islam gara-gara Al-Qur'an. Dan diantaranya Madinah. Dan para sahabat-sahabat dimanapun mereka berada, di situ pasti berdakwah dengan Al-Qur'an. Dan Rasulullah itu berdakwah dengan Al-Qur'an. Makanya para ulama mengatakan kampus terhebat pertama kali di muka bumi ini adalah Darul Arqam di Mekah.
Kenapa? Dosennya adalah Rasulullah, mahasiswanya adalah para sahabat Nabi, materinya adalah materi terbaik apa? Al-Quran. Nggak ada lagi. Maka dakwah yang terbaik dengan Al-Quran. Maka kalau umat Islam nggak bisa baca Quran, ya kebangetan juga. Maka harus, karena Al-Quran itu yang nanti akan mengangkat kita atau merendahkan kita. Ketika kita itu interaksi dengan Al-Quran kuat, maka Allah mengangkat derajat kita, Allah memberikan kemenangan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat kaum, mengangkat suatu bangsa dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan suatu bangsa dengan Al-Quran. Ketika kita mengamalkan Al-Quran, interaksi Al-Quran kita kuat, Allah memberikan kemenangan. Kita belajar Andalusia, Spanyol. Islam pernah berkuasa sekitar 800 tahun di situ. Banyak ulama-ulama hebat lahir di situ. Dan ingat, ulama dulu itu standarnya rata-rata sebelum umur 10 tahun pasti hafal Quran. Cari ulama dulu dan ulama besar saat ini secara internasional, pasti mereka adalah hafal Quran. Bisa dipastikan. Dan rata-rata sebelum umur 10 tahun. Cek sekarang. Yang belum lama meninggal siapa? Syekh Yusuf Qaradawi. Umur 9 tahun hafal Quran. Ya kan? Ulama besar internasional. Cek. Dari dulu sampai sekarang, imam madzhab mana yang nggak hafal Quran? Sebelum genap umur 10 tahun sudah hafal Quran semuanya. Terus begitu. Karena ini barometer keilmuan. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu ayat yang nyata di hati orang-orang yang berilmu. Itu standar sudah. Maka sebenarnya anak kita itu Quran itu harus didahulukan. Ini kadang-kadang diajari ilmu yang lain, setelah gede tua baru belajar Quran. Ya udahlah, itu masa lalu kita mungkin. Tapi kita ini harus mulai. Emang begitu. Kadang-kadang mohon maaf, anak-anak kita kadang-kadang terlalu capek sekolah, tapi Quran ditinggalkan. Quran itu dikesampingkan. Kita belajar dari Andalusia, Spanyol. Ketika umat Islam di Andalusia berpegang pada Al-Quran, sudah menjadi hafalan, menjadi amalia tiap hari. Dan ingat, Andalusia itu pakainya bahasa Arab. Jadi memang itu kan Eropa Barat, tetapi kehidupannya kayak orang Arab, pakai bahasa Arab dulu itu. Tapi akhirnya apa? Ketika umat Islam, anak-anak muda meninggalkan Al-Quran, suka nyanyi, suka pacaran, musik dan lain sebagainya. Hanya dalam waktu 2 bulan, Andalusia hancur rata dengan tanah oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Dan Andalusia dikuasai. Setelah itu apa? Pembantaian besar terjadi di Andalusia untuk dipaksa murtad dari agama Allah. Dan hingga saat ini belum bangkit juga. Hingga saat ini belum bangkit juga. Kan belum lama juga dibuka itu Masjid Kurduba. Ini barometer. Maka fa'ina tadhhabun. Kemana akal kalian pergi? Seakan-akan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, orang yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran adalah orang-orang yang tidak punya akal. Saudara-saudaraku semuanya, umat Islam harus meyakini kebenaran Al-Quran. Dan Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Cuma sebagian Al-Quran itu ditaruh di belakang. Maka kata Rasulullah SAW, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu sakau ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, dijadikan penuntun hidup, petunjuk hidup, maka Al-Quran menuntun ke surga. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka
Al-Quran akan menggiring ke neraka. Quran itu hudan. Makanya ketika kita ingin bangkit lagi, harus kembali kepada Al-Quran. Harus kembali kepada Al-Quran. Ya tentu sunnah harus kita lakukan. Bacaan kita yang utama adalah Al-Quran. Hafalan kita yang utama adalah Al-Quran. Seperti itu. Pelajaran yang diutamakan adalah Al-Quran. Dan dengan wasilahnya Al-Quran itu muncul ilmuwan-ilmuwan hebat. Dan kalau kita lihat ilmuwan, baik ilmuwan fisika, matematika, kedokteran, itu semuanya dulu itu hafal Quran dulu. Coba cek dalam sejarah. Karena kita dulu pernah menguasai dunia 1300 tahun yang lama. 1300 tahun. Itu loh. Di Baghdad mereka ilmuwan itu hafal Quran. Ahli kedokteran yang hafal Quran. Termasuk Imam Fakhrul Razi dijuluki sebagai bapak kedokteran. Itu mengarang tafsir beliau. Tafsir Mafatihul Ghaib. Bukan hanya itu, mengarang kitab-kitab yang lain. Jadi pokok Quran sebenarnya. Nah, kenapa kok kita sekarang ini kok belum bangkit untuk mencapai kemenangan? Karena Al-Quran itu dijadikan nomor berapa gitu. Saya pribadi itu begitu. Lebih sibuk dengan yang lain. Al-Quran itu sedikit, mohon maaf, diremehkan. Sebagian orang tua itu pusing kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa main piano. Tapi ketika anaknya nggak bisa baca Quran, itu nggak pusing. Sebagian loh, kalau di sini yo tentu sangat takut anaknya nggak bisa baca Quran. Sebagian orang tua begitu. Iya. Kadang-kadang nyuruh ngajinya juga, ngaji-ngaji gitu doang. Kalau kata Jawa mah abang-abang lambe. Ya basa-basi lah gitu loh. Seperti itu. Ini sebuah kenyataan. Makanya harus kita kembali kepada Al-Quran. Dan kita ditegur oleh Allah, fa'ina tadhabun. Kalau kita nggak percaya dengan Al-Quran, kalau kita nggak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, akal kita itu kemana? Bukankah kita sadar bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini? Tentunya Allah yang patut untuk mengatur kehidupan ini. Dan ketika Allah mengatur kehidupan ini, Allah ini memberikan panduan kepada kita, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kana khuluqul Quran. Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran juga Allah mengutus manusia yang bisa mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kita tinggal ngikutin. Makanya kalau kita lihat ulama salaf dulu itu interaksi dengan Al-Quran luar biasa. Luar biasa. Jadi sudah biasalah hafal Quran itu sudah biasa. Sholat malamnya 30 juz itu ya sebagian salaf sudah biasa. Kayak Imam Abu Hanifah, kayak di Tuban itu saya pernah cerita Mbah Fadl Senori itu kan wiridannya apa itu? Siang 30 juz, malam 30 juz. Orang Indonesia. Gitu loh. Ya jualan juga, bukan berarti pengangguran itu. Kadang jualan sepeda. Itu kiai yang ngarang kitab, yang ngajar santri. Umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Wiridannya itu begitu. Siang 30 juz, malam 30 juz. Itu wiridannya biasa. Ngap kita kalau gitu mah. Kalau kita nggak bisa apa-apa itu. Nggak bisa kemana-mana. Fa'ina tadhabun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Jadi Al-Quran itu fungsinya adalah peringatan bagi semesta alam. Al-Quran itu rahmat bagi semesta alam, bukan hanya sekedar manusia saja.
Karena jin juga paduannya apa? Al-Quran juga kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua mana yang kalian dustakan? Itu manusia dan jin itu. Kan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma itu merujuk kepada manusia dan jin. Gitu loh. Maka ada surat jin kan? Iya. Jadi jin juga baca Quran. Itu Qurannya beli di mana? Wallahu a'lam. Saya belum nanya sama jin itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas jin juga baca Quran, ngaji. Mungkin juga jin ini lagi ngaji di sini nih. Mungkin di dekat Pak Woto itu ada jin yang lagi mendengarkan kajian. Ya. Jadi kalau kita hobi ngaji, maka jin itu juga hobi ngaji. Biasanya begitu kok. Di sekitar kita bisa aja ada jin-jin yang lagi taklim. Yang tanpa sadar itu jamaah kita. Iya. Karena jin juga taklim. Jin juga baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apa? Dzikrul lil alamin. Makanya ketika Al-Quran diangkat oleh Allah, gelap dunia kan? Kan suatu saat kan nanti Al-Quran diangkat tuh. Nggak ada hafalan di hati kita. Tulisan Al-Quran semuanya hilang. Gelap dunia. Gelap dunia. Lah iya. Kayak apa kondisi seperti itu? Kayak apa rusaknya manusia begitu? Quran nggak ada tulisannya. Satupun manusia tidak ada yang hafal. Sampai Rasulullah memberikan suatu gambaran, tidak ada yang hafal satu huruf pun Al-Quran, tidak ada satu tulisan satu huruf pun, satu ayat pun dari Al-Quran, nggak ada. Yang ada itu kelompok kecil, sudah tua, yang dihafal cuma satu kalimat, la ilaha illallah. Dan nggak ada sholat, nggak ada puasa. Ya hilang kok. Cuma itu doang. Jadi kalimat yang diucapkan la ilaha illallah itu doang. La ilaha illallah. Nggak ada orang baca kulhu itu, nggak ada. Malam Jumat Yasinan nggak ada. Udah kelar udah. Hanya kalimat itu yang bisa menyelamatkan. Orang nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, udah hilang kok Quran. Rusak. Ketika Al-Quran dicabut oleh Allah, berarti sebentar lagi dunia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kiamat ditandai dengan apa? Diangkatnya Al-Quran. Ya udah selesai. Maka ketika Al-Quran masih dibaca, ketika Al-Quran masih ada tulisannya, ini dunia masih aman lah. Masih aman. Karena kehancuran dunia ditandai diangkatnya Al-Quran. Baik itu di dada umat Islam maupun di tulisan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu peringatan. Maka dalam Quran surat Yunus ada ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah karena karunia Allah, karena rahmat Allah, maka karena sebab karunia dan rahmat Allah, di antara karunia Allah dan rahmat Allah adalah ada Al-Quran, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, senang. Huwa khairum mimma yajma'un, semuanya itu lebih baik daripada yang kita kumpulkan, yakni dunia ini. Jadi kita disuruh bergembira. Maka ngaji itu harus senang. Falyafrahu, kata Allah dalam surat Yunus. Pak Jandi, falyafrahu. Nah kalau ngaji cemberut aja berarti belum. Nah, ngaji itu harus senang. Kenapa? Kata Allah falyafrahu, senang kalian. Karena huwa khairum mimma yajma'un. Gitu loh. Nah ini kadang ayat ini kadang ditakwilin oleh saudara kita
Maulid Nabi ini termasuk ayat itu. Senang gitu. Makanya ada tumpengan dan lain sebagainya ya. Nah itu. Ya silakan saja. Kita bergembira. Jadi ngaji itu harus senang. Kenapa? Falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ini kata Allah yang ngomong, bukan saya. Nah kalau kita ada Al-Quran terus nggak seneng ngapain? Ya biasanya kita baca Quran sedih ketika ada apa? Ada kematian kan ya. Itu. Kalau kita sekarang harus seneng. Ngaji nggak seneng, ya kebangetan. Nah, ya. Nah, kecuali punya utang miliaran belum kebayar pusing gitu. Tapi dengan Quran itu tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya orang yang beriman itu hatinya damai, tenang. Kenapa? Zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, termasuk bagian zikir adalah Al-Qur'an kan? Hati menjadi damai. Itu loh. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang lain ini, ada sebuah hadis sahih, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kumpul umat di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, saling tadarus. Apa? Illa nazarat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, kedamaian. Ini kan wajah-wajah damai itu, wajah-wajah polos, Pak Jandi, wajah-wajah damai. Orang yang sering belajar Quran itu pasti damai. Hidup itu tenang walaupun ada masalah. As-sakinah, Allah menanamkan as-sakinah. Kenapa? Malaikat rahmat turun. Ada kedamaian. Loh, saya ini senang main, kalau ngaji itu senang. Saya ini walaupun karena sakit itu tetap senang ngaji. Kenapa? Tenang. Kalau ketika ngajar itu kadang lupa sakit. Utang juga lupa. Senang. Iya. Saya termasuk orang yang ketika ngaji senang. Justru pusing kalau nggak ngaji. Kenapa? Ketika kita ngaji itu as-sakinah. Malaikat-malaikat itu melingkupi kita. Malaikat-malaikat itu wa ghasyiyatuhur rahmah. Rahmat Allah turun. Tuh. Malaikat datang, rahmat Allah turun. Dan Allah membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Nah, termasuk dalam hadis itu ya kita-kita ini. Kalau kita ngaji nggak ada as-sakinah, berarti ada masalah dalam hatinya. Itu aja. Karena orang ngaji pasti senang. Di dalam Al-Quran kayak tadi, terus di dalam hadis juga dijelaskan akan turun as-sakinah, kedamaian, ketenangan. Ya. Kita kembali, in huwa illa dzikrul lil alamin. Maka sikap kita kepada Al-Quran ini harus lebih bagus lagi. Mulai dari kita rajin membacanya. Rajin membacanya, dan Quran itu gudang pahala. Dalam hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lam aqul alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, satu huruf daripada kitab Allah, maka mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, lam aqul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti Yasin, ya satu huruf, sin satu huruf. Itu satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kalau Al-Fatihah berapa huruf? Al-Baqarah berapa huruf? Itu kebaikan bagi kebaikan melimpah. Kulhu saja kita baca, udah berapa huruf? Kebaikan-kebaikan melimpah.
Luar biasa, gudang pahala. Gudang pahala Quran itu. Belum ketika kita menghafal berulang-ulang. Belum ketika kita punya anak yang rajin ngaji, rajin menghafal Quran. Dalam salah satu hadis sahih, man ta'allamal Quran, barang siapa yang man qara Quran wa ta'allamahu wa 'allamahu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mempelajari Al-Quran dan dia mengajar Al-Quran. Artinya interaksi dengan Al-Quran itu luar biasa. Apa yang terjadi? Ul bisa walidahu yaumal qiyamati tajan bin nur ba'uhu mislu dha'i syamsi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan, maka orang tuanya akan dikasih apa itu? Mahkota dari cahaya yang bauhu mislu dha'i syamsi. Cahayanya itu seperti cahaya matahari. Bukan hanya itu, orang tua dikasih apa? Hullatani la taqumu lahumad dunya. Ada dua pakaian yang dikasihkan kepada orang tua kita yang tidak bisa ditandingi oleh dunia mahalnya, keindahannya. Jadi ada mahkota terbikin dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dikasih dua pakaian atas bawah otomatis yang tidak bisa dibandingi dengan dunia, saking mahalnya, saking indahnya. Apa? Kemudian orang tua kita ngomong, bima kusina hadza. Kenapa kok kita dikasih pakaian kayak begini, mahkota yang luar biasa? Padahal ya orang-orang biasa. Ulama kagak, ustadz kagak, ustadzah juga kagak. Apa? Bi ahdi waladikumal Quran. Karena anakmu mempelajari Al-Quran, anakmu ngajar Al-Quran, anakmu menghafal Al-Quran. Jadi ketika kita punya anak yang akrab dengan Al-Quran, itu aset yang luar biasa. Dan kita akan dikasih mahkota dari cahaya dan dua pakaian yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka minimal satu, Pak Jandi, anak kita yang mempelajari Al-Quran. Minimal satu. Syukur-syukur kalau semua. Ini jaminan ini dari Rasulullah dan hadis sahih. Udah jaminan itu. Mulai sekarang. Ustadz gimana? Anak saya sudah terlanjur, nggak ada yang jadi. Cucu nggak ada jadi, ya cicit. Atau orang lain yang lagi interaksi dengan Al-Quran, yang akrab, mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Nah, kita biayai, itu sama. Sama Pak Jiwoto. Itu loh. Sama. Berarti nanti apa? Yang membiayai dia, itu akan dikasih mahkota dan dua pakaian tadi. Itu ibarat penghargaan minimal, belum masuk surga itu. Ibaratnya, di Maksar itu sudah kasih begitu. Udah pasti masuk surga. Itu penghargaan awal itu. Belum yang kedua dan yang ketiga. Luar biasa. Bi akhdi waladikumal Quran. Karena anakmu mengambil Al-Quran. Anakmu akrab dengan Al-Quran. Mempelajari, ngajar Al-Quran. Insyaallah. Jaminan ini. Nah, mumpung ada kesempatan kita. Sampai ini yang kaya-kaya semua tuh. Nggak punya anak yang begitu, orang lain kita biayai. Sama. Masa sih? Iya, cobain aja kalau nggak percaya. Emang sama. Ini bukan minta duit Pak Wajib Waton. Oh, Ustaz modus aja ini kata Pak Jandi. Modus. Mentang-mentang dia. Ya agak begitu. Ini kan yang berdasarkan hukum. Agar kita ini termotivasi. Kita kembali. In huwa illa dzikrul alamin. Al-Quran itu sebagai peringatan bagi alam semesta. Hanya kita mulai sekarang. Ustaz sudah terlanjur tua, bagaimana? Di Jawa Timur dulu itu ada ulama yang ketika ada orang yang suan ke tempatnya nanya masalah solusi hidup, disuruh apa? Ngafal Quran. Walaupun nggak sampai satu, disuruh ngapal aja sampai kapan? Sampai meninggal. Walaupun sampai aduh doang, nggak apa-apa. Yang penting dalam kondisi ngapal Quran. Iya.
Ngafal Quran kan nggak harus 30 juz toh. Itu begitu. Udah hafalan Quran. Walaupun kadang-kadang sampai aduha doang, nggak apa-apa. Tapi kan nggak berhenti, terus toran, walaupun lupa-lupa lagi. Itu sudah bagus. Nah, jadi masalah sehingga kita mati dalam kondisi apa? Kondisi sedang menghafal Al-Quran, walaupun aduha. Ada yang baru sampai tabat. Lu nggak ada masalah itu. Emang ada hadis kalau kita disuruh menghafal Quran 30 juz? Nggak ada. Saya belum menemukan itu. Yang penting menghafal Quran. Syukur-syukur kalau selesai 30 juz. Ya, yang penting kondisi menghafal Quran. Ada guru tempat setoran walaupun diulang-ulang lagi. Ulang Ustaz dari Anas lagi, ya nggak apa-apa. Aduha kelar, Anas lagi Ustaz, iya. Karena saya punya murid. Padahal dia masih bujangan, masih muda. Itu dari 4 tahun muter-muter di Al-Duha. Alam Nasroh Al-Duha. Ntar kembali lagi. Itu pun lupa-lupa lagi. Ini pengalaman saya sampai sekarang itu. Dan sampai sekarang masih setoran sama saya. Itu lupa lagi. Al-Duha lupa lagi, Alam Nasroh lupa lagi. Diulang lagi dari anak sampai 4 tahun nih. Lebih dari 4 tahun, Pak. Terus bagaimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Kalau dia mati kondisi ngafal Al-Quran, walaupun cuma sama Al-Duha, nggak ada masalah. Aduh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azimi sultanik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وهون علينا في سكرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.